ketika kita menikah itu kan dikasih ya Pak, itu yang saya paham. Dan saya sudah promosikan kemana-mana sehingga Melaka ini banyak mengikuti program ini. Tapi teknisnya sebentar Pak bisa jelaskan kepada semua teman-teman. Tapi yang jelas ini saya lihat sendiri, ibu ini saya yang pergi kubur. Jawab saya udah pusing, kasihan mereka ambil uang di mana untuk ke depan. Tapi ternyata dia diam-diam ikut program ini dan kemudian bisa dapat. Nah, ini ahli waris. Nah, jadi kalau kita ikut memang benar, kalau saya sudah meninggal itu urusan saya. Tapi yang ahli waris ini stres. Stresnya karena apa? Orang Melaka Pak Haji semua tahu, mau beli peti saja nggak punya duit. Jadi sangat bermanfaat kalau kita ikut ini. Saya katakan saya pribadi ikut. Saya ada kartunya dan saya terus bayar. Saya ikut. Dan silakan yang apalagi kepala desa terpilih ini terus sosialisasi kepada masyarakat kita di sana sehingga program-program seperti ini perlu. Gitu. Karena kami pemerintah daerah ini bukan tidak mau melayani masyarakat, tapi kami punya anggaran sangat terbatas. Karena kalau sedikit-sedikit percuma pilih dia tapi kasih pintu uang, kalian bukan pilih saya untuk saya kasih uang dan kasih nasi. Kan kami juga sangat terbatas. Sehingga ada bantuan pemerintah. Ini kebetulan punyanya pemerintah. Daripada kalian ikut asuransi yang mohon maaf tidak. Kalau saya katakan ilegal, nanti orang bilang saya pintar. Lebih baik ikut kegiatan seperti ini. Ini sudah berulang kali Pak Adi. Mereka sudah bagikan di beberapa tempat dan saya terus dampingi mereka. Jadi Pak Wan, terima kasih banyak. Ina, ini Muderia, silakan manfaatkan nama, manfaatkan dan sosialisasikan pada keluarga yang belum ikut. Sebaiknya saya sarankan atau bahkan perintahkan ikut. Karena sudah meninggalkan, ya kalau kita punya anak cucu terima seperti ini kan mereka rasa puas. Ya lumayan loh, 40 juta ini. Kita jual apa hari ini dapat langsung 40 juta. Saya kira itu yang sekilas saya jelaskan. Pak Wawan, saya terima kasih banyak. Bapak sudah sangat membantu kami dengan jajaran luar biasa. Hari-hari terus. Karena saya tinggal di sini, tiap hari juga telinga saya kurang. Ini pasti ada yang korban. Tiap hari. Mobil ambulans ini sampai dengan kadang-kadang kita tidur nyenyak, kaget ambulans lewat lagi. Terus besoknya pasti ada berita. Selama saya di Melaka, hampir tiap hari itu 45 orang meninggal. Setiap hari. Ini mah. Itu yang saya dengar. Yang saya tidak tahu banyak yang saya belum tahu. Jadi kembali lagi, tolong semua yang belum ikut daripada satu hari rokok 10 bungkus, satu hari isi sio, belum tentu juga benar. Lebih baik ikut program. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mohon maaf Pak Wawan sudah hadir ke rumah. Saya tidak bisa lanjutkan lagi karena beliau berdua juga sangat butuh. Baris pertanian juga sangat butuh. Saya layani mereka dulu. Kalau masih ada fokus silakan selesaikan. Kalau sudah silakan juga selesaikan. Pak Ustadz, mari silakan. Sampai dengan saat ini kurang lebih ada sekitar 6 ribuan pekerja, terutama yang informal, petani, nelayan, peternak, itu sudah sebagian terlindung ke dalam program BPJS Tenaga. Nah, target kami juga sama Pak Bupati memang harusnya full coverage. Seluruh pekerja kita yang ada di Malaka itu dapat terlindungi ke dalam program negara yang diselenggarakan oleh BPJS Tenaga. Nah, sampai dengan tahun kemarin dapat kami laporkan juga bahwa ada sekitar 23 masyarakat kita yang meninggal dunia yang sudah kami serahkan santunan jaminan kematian. Dan rata-rata itu mereka itu pekerjanya pekerja informal atau mandiri, yang seperti yang saya sampaikan tadi, petani, peternak, nelayan, dan lain-lain yang di sektor bukan penerima upah atau informal sebenarnya. Apakah tahun ini akan ditargetkan untuk meningkatkan lagi jumlah? Iya, untuk tahun ini pastinya kami akan secara militan lagi bersama petugas kami di lapangan ada sekitar 6
60 sekian orang yang di lapangan yang mempunyai fungsi tugas itu melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program pemerintah ini yang diselenggarakan oleh BPJS. Dan hal ini juga kami akan masuk ke beberapa sektor melalui OPD terkait, contoh kayak di pertanian, kami nanti akan minta tolong untuk fasilitasi, akan mengumpulkan seluruh petani atau peternak atau nelayan, akan kami edukasi dan sosialisasi kepada mereka, mengajak mereka untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pak, mungkin kemudahannya apa sampai ada yang tertarik untuk masuk jadi dapat satu bantuan? Ya, baik. Jadi kemudahan untuk klaimnya Pak ya. Nah, kalau klaimnya kami itu untuk santunan kematian, kita itu cukup hanya membawa kartu peserta, KTP, ahli waris, dan surat keterangan kematian dari camat atau lurah. Cuman itu saja. Itu kami verifikasi, tidak lama kemudian kami akan langsung cairkan 40 juta rupiah. Nah, kalau untuk syarat persyaratan klaim kami itu diperintahkan oleh Bapak Presiden harus secara singkat dan mudah, dan kami tidak dibolehkan untuk mempersulit peserta-peserta kami, karena itulah bedanya kami dengan asuransi sama jaminan sosial seperti itu. Dan untuk pendaftaran peserta kami, kemudahan pendaftaran peserta kami itu cukup dengan KTP saja. KTP, nomor NIK, daftar ke petugas-petugas kami itu sudah terlindungi ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini dia terdaftar, 1 jam kemudian dia pulang, terjadi risiko dalam konteks kerjanya, itu negara sudah berkewajiban melindungi dia ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Karena banyak rata-rata yang kami bayar, kurang lebih ada 9 miliar di tahun 2022 ini. Rata-rata kepesertaannya itu paling singkat 3 bulan, kurang dari 3 bulan. Dalam artian kurang dari 3 bulan mereka baru membayar sekitar 50.400, dan ahli waris sudah berkewajiban mendapat 42 juta rupiah. Seperti yang kami saksikan tadi, itu kurang lebih 3 bulan peserta dari ibu almarhumah. Itu baru 3 bulan kepesertaan, negara berkewajiban memberikan santunan 47 juta. Itu cukup membayar 16.800 dengan 2 program itu. Baik, untuk total santunan yang diberikan tahun lalu satu periode untuk kantor cabang yang Bapak pimpin itu berapa miliar yang Bapak? Kalau periode yang kemarin di kantor cabang kami itu kurang lebih ada sekitar 9.400 juta yang kami bayar. Tapi iuran yang baru masuk ke kami itu kurang lebih baru 5 miliar. Jadi memang kami, organisasi kami atau institusi kami yang dibentuk oleh Bapak Presiden itu berorientasi kepada profit non oriented atau nirlaba, tidak mengambil untung sama sekali. Jadi berapa yang masuk lebih besar yang kita keluarkan. Nah, itu bukti nyata kami itu institusi atau badan hukum publik yang berorientasi pada nirlaba atau tidak berorientasi kepada untung seperti itu.